Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Para peserta pelatihan yang berbahagia, pada kesempatan ini saya selaku Widya Iswara atau fasilitator dalam pelatihan ini menjelaskan untuk bahan diskusi kita bersama mata pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran pelayanan publik. Berbicara mengenai rencana anggaran atau rencana kerja anggaran, yang pertama-tama perlu dipahami adalah beberapa rencana strategis yang menjadi landasan dari penyusunan rencana anggaran kerja atau yang dikenal dengan RKA. Apakah RKA KL ataupun RKA SKPD? Karena kalau kita melihat tingkatan rencana-rencana yang dimiliki oleh pemerintah, yang pertama adalah rencana pembangunan jangka panjang yang berdurasi waktu selama 20 tahun. Kemudian dijabarkan kembali menjadi rencana pembangunan jangka menengah nasional ataupun daerah yang berjangka waktu 5 tahun, yang merupakan tindak lanjut dari visi misi kepala daerah ataupun di tingkat nasional presiden dalam hal ini. Kemudian rencana jangka menengah ini setiap tahun dijabarkan lagi atau dirinci lagi menjadi rencana kerja pemerintah, dan di daerah dikenal dengan rencana kerja pemerintah daerah. Setelah rencana kerja pemerintah daerah ini disahkan, kemudian selanjutnya akan menjadi landasan untuk menyusun kebijakan umum anggaran. Nah, ini sudah masuk ke dalam kelompok rencana anggaran atau lebih sering disebut dengan perencanaan anggaran. Kebijakan umum anggaran ini atau sering disebut dengan KUA itu mengandung atau berisi berbagai prediksi ekspektasi ke depan mengenai pertumbuhan ekonomi. Kemudian terdapat indikator kinerja khusus ataupun indikator kinerja utama yang ingin dicapai selama masa 1 tahun. Apabila KUA ini sudah disetujui oleh DPR berupa MOU antara pemerintah daerah dengan DPRD, selanjutnya disusunlah pedoman penyusunan RKA yang didahului oleh kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD mengenai PPAS. RKA disusun berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Di dalam pedoman itu sudah ada analisis anggaran biaya, analisis beban kerja, dan analisis biaya terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya pada 1 tahun anggaran.
Oleh karena itu, titik kritis daripada penyusunan anggaran atau rencana kerja anggaran ini adalah pada kemampuan dari aparatur untuk memahami apa saja indikator-indikator yang ingin dicapai, yang kemudian dituangkan di dalam program dan kegiatan yang kalau sudah ditetapkan disertai dengan anggarannya. Kembali kepada RKPD, RKA tidak boleh bertentangan dengan RKPD, tidak boleh bertentangan dengan KUA, demikian juga PPAS. Apabila RKA ini sudah terkumpul dari semua SKPD, maka tim anggaran menyusun draft atau rancangan APBD yang nantinya akan diajukan kepada DPRD untuk diagendakan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Inilah mekanisme penyusunan rencana kerja anggaran. Kemudian format dari RKA itu berpedoman kepada peraturan-peraturan menteri terkait, dan kalau di pemerintah daerah didasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 dan telah mengalami perubahan beberapa kali yang menjadi landasan di dalam penyusunan RKA. Ada beberapa format yang harus menjadi perhatian dari para peserta agar dalam penyusunan RKA itu betul-betul akan bermanfaat bagi kepentingan pembangunan daerah, dan ini akan dapat kita simak lebih lanjut nantinya pada pertemuan tatap muka untuk melakukan praktek bagaimana menyusun rencana kerja anggaran pelayanan publik. Demikian dan terima kasih. Semoga penjelasan yang singkat ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.